Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihima sara fi dhai'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulumatil laili idza yaghshaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa alin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, jamaah dimanapun berada, Marcus Brief dalam karyanya menyatakan, if you don't know a story, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is a part of the tree roots. Artinya, ketika kamu tidak mengetahui sebuah sejarah, maka kamu tidak tahu apa-apa. Kamu bagaikan daun yang tidak tahu bahwa kamu adalah bagian dari pohon. Sekilas pernyataan tersebut secara eksplisit memberikan pesan bahwasannya pentingnya untuk mempelajari sejarah. Lantas, apa sebenarnya urgensi belajar sejarah? Maka bahasa gampangnya adalah untuk melacak jati diri dan identitas kita. Misalnya, saya orang Jawa. Saya lacak tradisi keilmuan ataupun kultur dan lain-lain yang baik, ternyata nyambung bermuara dari Wali Songo. Dan ketika dilacak terus, ittisal sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita tahu bahwa kebaikan itu berasal dari Nabi, dengan sejarah itu maka kita bisa merawat dan meneruskan sampai ke anak turun kita. Maka kebaikan itu akan abadi dan akan jalan terus. Hadirin rahimakumullah. Kita hidup di negara yang punya identitas multikultural, multilingual, dan serba multi. Dan ketika kita amati dalam dinamika kehidupan di Indonesia, tidak sedikit disuguhkan di berita-berita, entah di media sosial atau di koran, terjadi banyak tindak intimidasi, tindak kekerasan, dan lain-lain. Itu berakibatkan ya karena kurang bisa hidup dalam perbedaan. Artinya begini, solusi untuk merajut kembali keharmonisan dalam kehidupan yang multikultural itu gimana? Maka dari situlah sejarah bisa berperan. Kita bisa melacak, kita bisa lihat bagaimana sikap Rasulullah ketika menghadapi masyarakat yang multikultural kala itu di Madinah. Maka coba kita lacak secara genealogi tahun. Misal, sebelum Rasul memutuskan untuk hijrah ke Madinah, dengan segala pertimbangannya akan tekanan yang dilakukan terus-menerus oleh pihak kafir Quraisy, yang mana setelah adanya parlementer di Darun Nadwah hingga kabar itu terdengar di Rasulullah, akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Abu Bakar waktu malam hari. Lah, ketika malam hari keluar, di situ sahabat Ali diminta tolong untuk tidur di tempat Rasulullah dan memakai selimut Rasulullah. Tapi itu bukan dengan tujuan untuk mengelabui. Ya ini maaf, soalnya banyak dari beberapa sumber yang mengatakan ya itu sekedar untuk mengelabui, padahal bukan seperti itu. Kalau andai kata seperti itu, maka ini akan jadi senjata empuk buat mereka-mereka yang kurang suka dengan Nabi. Mereka akan mengatakan bahwa, oh berarti Muhammad si Raja Tega, kok Ali yang dimakan di situ untuk dibunuh. Tapi bukan seperti itu. Tapi konteks kala itu, Nabi Muhammad mempunyai sifat al-amin, orang yang dipercaya. Dan dalam wilayah di situ, orang-orang ketika mau berpergian itu menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad. Kenapa dititipkan? Ya karena waktu itu dibilang jahiliyah masih jahiliyah. Jadi antara saling curi-mencuri ketika barang itu tidak dijaga. Maka dititipkan kepada Rasulullah, dan tujuan Sayyidina Ali di situ adalah dimintain tolong ketika saya pergi, barang-barang ini ketika orang-orang kafir, orang-orang itu datang, tolong dikembalikan. Maka singkat cerita, Nabi pun memutuskan pergi, dan di rutenya sampai Gua Sur, terus sempat singgah di Kubah dan mendirikan satu masjid pertama, ya itu disebutkan di riwayat adalah masjid pertama yang didirikan Nabi setelah di masa kenabian. Lanjut sampailah di Madinah, dan ini tepat pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah.
atau kalau bertepatan dengan Masehinya 27 September tahun 622. Nah, ketika nyampe di Madinah, Nabi menyusun beberapa strategi untuk kedepannya. Artinya dari banyak beberapa tragedi yang itu dirasa cukup bagus dipotret oleh sejarah untuk bisa kita kontekstualisasikan, kita ambil pelajaran. Misalnya, tragedi yang pertama, ketika Nabi nyampe di Madinah, Nabi membangun masjid karena dirasa itu adalah ya untuk kelangsungan dakwah dan untuk kemaslahatan itu sangat urgent. Begitupun tragedi kedua, ketika itu sudah terwujud, maka Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin, kaum yang dibawa Nabi dari Mekah menuju Madinah, dan kaum Madinah yang di situ ada kaum Aus dan Khadraj, itulah kaum Ansor, maka dipersaudarakan. Lah yang ketiga ini yang saya kira cukup penting banget ya untuk kita telah lebih dalam, yaitu menggalang kerukunan. Jadi karena yang tinggal di Madinah kala itu tidak hanya didominasi oleh kaum Aus dan Khadraj, tapi banyak kaum Yahudi terdiri dari suku-suku ya Qainuqa dan Nadir dan yang lain-lain, maka di situ Nabi mencoba untuk membuat satu ikatan untuk menjamin kelangsungan, untuk menumbuhkan sifat menunjukkan rasa aman antar sesama komponen-komponen yang hidup di situ. Lah, maka dari itu, kalau kita lihat poin-poin secara umum dalam Piagam Madinah itu udah dikompres. Ya, kalau kita kontekstualisasikan ini, dikompres oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan masuk di Qanun Asasi NU, Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Di dalam poin-poin Piagam Madinah itu dapat kita generalisasi. Yang pertama, ada al-ikhwah, persaudaraan, ada al-musawwah, kesetaraan, ada al-adalah, keadilan, al-musyawarah, ya, tashwir, dan beberapa poin-poin yang cukup untuk hidup dalam multikultural. Lah, konteks seperti ini direkam dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Titik tekan pada ayat ini adalah di lita'arafu. Ketika kita lacak nih asbabun nuzul, ketika kita merujuk ke Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul karya Imam Suyuti, bahwa kala itu pada periodisasi setelahnya di penaklukan Fathu Mekah, kala itu sahabat Bilal bin Rabah adzan di atas Ka'bah. Lantas ada sebagian orang ngomong, bukannya itu yang adzan di atas Ka'bah budak yang berkulit hitam ya? Lantas yang lain menyauti, ya jika itu sebuah kesalahan maka Allah akan mengganti. Itu yang disuguhkan di Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul. Nah, ketika ayat ini disuguhkan ke misal di Mufassir klasik Jam'ul Bayan atau Bari, dalam tafsirnya lebih menegaskan bahwa ayat ini itu yang membedakan antara manusia yang diciptakan Allah itu adalah in akramakum indallahi atqakum, adalah takwa, dan itu bisa tercapai ketika seseorang bisa dengan giat merealisasikan apa yang telah diperintahkan. Berbeda dengan Zamakhsyari di tafsirnya Al-Kasyaf, itu mengatakan bahwa yang membedakan itu ya takwa, tapi nasab itu jangan sampai dibawa-bawa. Maka ini juga dipertegas oleh Kiai Bisyri Mustafa, mufassir lokal, ya, dalam tafsirnya Al-Iblis mengatakan bahwa ada redaksi jangan ojo unggul-unggulan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia jangan membangga-banggakan. Lah, maka jangan membangga-banggakan itulah kalau kita tanamkan dalam diri pribadi, dalam kehidupan yang multikultural, kita hidup dengan orang yang berbeda agama, dengan orang yang berbeda kultur, maka dari situ ketika kita merasa ya saya seperti ini, nggak usah begitu mengunggul-unggulkan nasab, maka hal itu akan baik-baik saja. Ya, di ta'arufu di situ juga apa? Kalau secara gramatikal bahasa kita lacak, ikut wazan tafa'ala, yatafa'alu tafa'ulan. Di Jami'ud Durus atau di kitab tasrif yang umum itu mempunyai faedah apa? Musyarakah baina itsnaini fa aktsar atau fasaidan. Artinya, jadi tujuan dari seseorang itu untuk bisa mengenal itu adalah membuka jaringan untuk bisa berbuat baik. Maka ketika kita hidup di negeri seperti ini, maka
peran sejarah sangat penting ya, sejarah Islam terlebih. Karena Rasulullah sebagai uswah, maka kita bisa lacak bagaimana Rasulullah menyikapi kehidupan di Madinah yang kulturnya hampir mirip dengan kita. Maka semoga kita bisa mengamalkan apa-apa nilai-nilai yang di dalam Al-Quran itu dengan maksimal. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.